Di dalam surah As-Sadd ada ayat yang bunyinya wa kharra raki'an wa anab. Itu sesungguhnya adalah bukan ayat sajadah, tapi itu adalah sujud syukur, di mana Nabi Daud alaihi salam memperoleh kenikmatan. Nikmat apa? Teguran dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau bertaubat kepada Allah. Sujudnya Nabi Daud karena bertaubat. Lalu Rasulullah dan para sahabat sujud bukan karena bertaubat, tapi karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Hikmah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bertemu kembali setelah kurang lebih hampir 3 bulan ya. Kalau dari sekarang hampir 3 bulan. Karena kemarin begitu pulang suaranya sama sekali nggak mau keluar. Iya, kayaknya masih terikat di Jamarot. Alhamdulillah sekarang sudah agak mendingan, sudah mulai bagus suaranya. Artinya ketika saya berbicara sudah bisa dipahami. Kalau kemarin saya bicara itu agak payah orang memahaminya karena mulut berbunyi suara nggak keluar, mulutnya bergerak suara nggak keluar. Itu karena radang tenggorokan saat sangat panas tiba-tiba minum air dingin. Kenapa kok minum air dingin? Karena yang ada cuma itu, yang tidak dingin tidak ada. Sementara hausnya nggak ketulungan. Setelah teriak-teriak selama kurang lebih sekitar 3 kilo lebih pulang pergi, berarti 6 kilo. Jadi pada saat itu memang sangat panas tenggorokan. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan yang lalu. Kita membahas tentang sujud tilawah, di mana Imam Syirazi telah merangkum sujud-sujud tilawah dari bacaan-bacaan Al-Quran, di mana yang kadang-kadang kita sangka itu adalah sujud tilawah, ternyata itu adalah sujud syukur. Ada yang seperti itu. Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal wa amma sajdatu shad. Adapun sujud sajadah yang ada di surah Shad, wa hiya inda qauli azza wa jalla, yaitu ayatnya firman Allah azza wa jalla di dalam surah As-Sadd itu adalah wa kharra raki'an wa anab. Ini adalah bercerita tentang Nabi Daud alaihi salam. Jadi Nabi Daud alaihi salam tiba-tiba sujud kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah riwayat yang terjadi pada Nabi Daud alaihi salam ketika Nabi Daud ternyata melakukan kesalahan dari perbuatan yang beliau lakukan. Oleh karena itu begitu ditegur oleh Allah, dia menyadari, lalu beliau bersujud. Sujudnya itu adalah sujud bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa kharra raki'an wa anab ini adalah berada di surah As-Sadd. Wa laisat min sajadatit tilawati, itu bukan termasuk sujud tilawah, bukan termasuk ayat sajadah. Wa innama hiya sajdatu syukrin, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk kita itu adalah disebut dengan sujud syukur. Kalau Nabi Daud itu sujud bertaubat kepada Allah, karena Allah telah memberikan pelajaran kepada Nabi Daud yang akhirnya kita bisa petik pelajaran itu, sehingga dari pelajaran itu kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Allah menegurnya untuk pelajaran buat kita, sehingga Rasulullah menyebutnya itu adalah sujud syukur. 5 ruwiya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, berdasarkan riwayat
dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada suatu hari Rasulullah berkhutbah kepada kami, kata Abu Sa'id Al-Khudri. Faqara'a As-Sad, lalu membaca surah As-Sad. Di dalam surah As-Sad itu ketemu dengan ayat sajadah tadi, wa kharra raki'an wa anab. Bertemu itu, falamma marra bis-sujudi, ketika beliau bertemu atau membaca ayat sajadah tadi, ayat wa kharra raki'an wa anab, baca itu, nasarna lis-sujudi. Para sahabat tahu itu Rasulullah sedang membaca ayat sajadah, menurut sahabat begitu. Akhirnya para sahabat bersiap-siap untuk sujud. Padahal pada saat itu Rasulullah sedang berkhutbah di mimbar. Rasulullah berkhutbah di mimbar membaca ayat wa kharra raki'an wa anab. Para sahabat bersiap-siap berdiri untuk melakukan sujud. Falamma ra'ana, ketika Rasulullah telah melihat kami, kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami berdiri siap-siap untuk sujud lantaran Rasulullah membaca wa kharra raki'an wa anab. Qala, beliau berkata, Rasulullah bersabda, innama hiya taubatu nabiyyin. Ayat itu adalah hanya taubatnya seorang nabi. Walakin qad istadattum lisujudi, tapi kalian semua sudah siap-siap untuk sujud. Jadi ketika Rasulullah berdiri di atas mimbar berkhutbah, saat berkhutbah kan salah satu rukun dari khutbah kan membaca ayat Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang khutbah tidak membaca ayat Al-Quran, berarti khutbahnya kurang rukunnya itu. Rasulullah membaca ayat Al-Quran, wa kharra raki'an wa anab. Sahabat langsung tegak, siap-siap untuk sujud. Begitu Rasulullah melihat sahabat berdiri siap-siap untuk sujud, fanazala, Rasulullah turun dari mimbar. Tadinya di atas mimbar berdiri, Rasulullah turun. Wasajadah, dan Rasulullah pun juga sujud. Jadi begitu supaya sahabat-sahabat ini tidak kecelik, kata orang kita itu kan, tidak malu gitu. Berdiri mau sujud, ternyata itu bukan sujud tilawah, tapi Rasulullah menghargai itu. Akhirnya Rasulullah turun dari mimbar, kemudian Rasulullah pun sujud lantaran sahabat-sahabat sujud. Sahabat sudah siap untuk sujud, maka Rasulullah turun dari mimbar dan sujud bersama para sahabat itu. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sajadaha Nabiullahi Daud taubatan. Itu tadi adalah sujudnya Nabiullah Daud alaihissalam karena bertaubat kepada Allah. Wasajadnaha syukron, dan kita semua tadi sujudnya bukan sujud taubat tapi sujud syukur. Kenapa kok sujud syukur? Karena merasa mendapat nikmat. Nikmat apa? Allah telah memberikan pelajaran kepada Nabi Daud, sehingga pelajaran dari Nabi Daud itu diberikan kepada kita, sehingga kita merasa memperoleh nikmat, yaitu pelajaran dari Nabi Daud. Apa sih yang terjadi pada Nabi Daud sehingga Nabi Daud kok sampai bertaubat seperti itu? Bapak Ibu hadirin, dalam sebuah hikayat, sebuah riwayat itu disebutkan begini. Nabi Daud itu sangat paham seseorang kalau mau naik derajat yang lebih tinggi itu harus melalui ujian. Dari kelas 1 mau naik kelas 2 itu harus ada ujian. Dari kelas 2 ke kelas 3 harus ada ujian. Orang mau selesai kuliah itu juga harus ada ujian, namanya ujian skripsi. Jadi setelah ujian itu bisa naik derajatnya. Maka Nabi Daud memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Doanya kurang lebih seperti ini, ya Allah, berilah kami bala. Nabi Daud minta bala, bala itu artinya ujian. Nabi Daud itu minta bala kepada Allah, karena siapa yang terlepas dari bala, maka Allah akan naikkan derajatnya. Nabi Daud sadar itu, akhirnya diijabah doanya Nabi Daud minta bala tadi. Tapi kita pun di sini nggak ada satupun yang pernah berdoa minta bala kepada Allah.
Ada di sini yang minta bala, ya Allah berikan aku bala. Ada ibu? Nggak ada kan? Yang ada ya Allah selamatkan kami dari bala, itu yang ada. Nabi Daud ini derajatnya seorang nabi, bala diminta supaya bisa naik derajatnya seperti ulul azmi, artinya memiliki kemuliaan di hadapan Allah karena telah melalui ujian-ujian dari Allah, yaitu balanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Daud diijabah permohonan balanya itu. Kalau ibu nanti minta bala itu juga akan diijabah oleh Allah balanya itu. Allah sampaikan kepada Nabi Daud kurang lebih maksudnya seperti ini, tanggal sekian, bulan sekian, hari sekian, jam sekian nanti bala akan dikirim kepadamu. Benar. Di hari yang telah ditentukan oleh Allah. Pada saat itu Nabiullah Daud alaihissalam berada di kerajaannya. Nabi Daud itu seorang raja. Kan bapaknya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman juga raja. Itu biasa itu. Kalau raja terus menurunkan raja itu biasa itu. Yang luar biasa itu orang biasa kemudian menurunkan raja. Itu yang luar biasa itu. Nabi Daud alaihissalam di kerajaannya, tiba-tiba pada saat itu datang seekor burung yang sangat indah. Siapapun akan berpikir ketika burung yang indah bentuknya dan suaranya indah itu, semua pasti akan berpikir itu adalah burung dari surga. Padahal itulah awal mula bala yang Allah kirim untuk Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud juga nggak sadar pada saat itu kalau itu adalah permulaan atau awal bala. Saking indahnya burung tadi itu mau ditangkap oleh Nabi Daud, terbang ke dinding. Di dinding mau ditangkap oleh Nabi Daud, terbang ke jendela. Di jendela mau ditangkap oleh Nabi Daud, terbang ke jendela satu lagi. Mau ditangkap lagi, lari keluar. Sampai di luar itu masih ditampakkan dirinya, artinya burung itu menampakkan diri di hadapan Nabi Daud. Sehingga Nabi Daud keluar dari kerajaannya, ngikuti burung tadi. Terus burung itu terbang tapi tidak pernah melepaskan diri dari pandangan Nabi Daud alaihissalam. Ditunjukkan dirinya di hadapan Nabi Daud. Akhirnya Nabi Daud pengen nangkap itu. Lalu apa yang terjadi? Sampai akhirnya kalau bahasa kita mungkin di hutan gitu. Hutan tapi bukan lebat, bener hutannya. Jadi di hutan, sampai di hutan itu tiba-tiba Nabi Daud pandangannya sudah teralihkan, tidak melihat burung itu tadi, melihat seorang perempuan yang sedang mandi. Karena di situ ada perempuan cantik sedang mandi. Dan perempuan yang sedang mandi tadi itu, Bapak Ibu, ya namanya mandi nggak pakai baju, tapi rambutnya panjang. Begitu sadar ada yang melihatnya, perempuan tadi langsung berbalik badan dan mengebaskan rambutnya dari belakang ke depan, sehingga seluruh auratnya yang di depan itu tertutup. Karena zaman dulu belum ada salon mungkin ya, itu rambutnya itu sampai ke kaki itu. Saya yakin di sini ibu-ibu nggak ada rambutnya sampai di bawah mata kaki. Ada ibu di sini rambutnya sampai di bawah mata kaki? Nggak ada ya, karena sudah ada salon sekarang kan. Jadi sampai ke mata kaki dan rambutnya lebat sekali. Begitu dihentakkan ke depan seperti ini, maka bagian depan itu nggak ada lagi terlihat, kulitnya nggak terlihat lagi, saking lebatnya rambut. Akhirnya Nabi Daud alaihissalam kembali ke kerajaannya, dan besok harinya di situ satu persatu ditanyai prajuritnya, siapa yang mengenal seorang perempuan yang mandi di kolam yang disebutkan tadi. Lalu ada yang tahu dan menyampaikan kepada Nabiullah Daud alaihissalam, itu adalah istri panglima perangmu wahai Nabi Daud. Ternyata itu adalah istri panglima perangnya. Begitu tahu kalau itu adalah istri panglima perangnya, ternyata Nabi Daud ini yang sudah punya istri 99 itu masih menginginkan perempuan yang tadi karena cantik. Itu resiko kalau perempuan itu cantik. Banyak orang yang ingin itu.
Terus resikonya seperti itu. Jadi pun nggak usah cantik-cantik, biasa aja, nanti dicari orang pula nanti kan. Akhirnya Nabi Daud itu punya siasat. Punya siasat begini. Panglima perangnya ini asal disuruh untuk memimpin pasukan untuk menyerang musuh selalu menang, nggak pernah kalah. Maka pada saat itu Nabi Daud alaihissalam memerintahkan kepada panglima perangnya tidak memimpin pasukan tetapi memegang panji, memegang bendera. Pimpinan pasukan dialihkan ke yang lain. Panglima perang yang awalnya tangguh tadi disuruh memegang panji. Dan siapapun biasanya ketika disuruh megang panji, disuruh megang bendera, itu biasanya gugur di medan perang. Seperti Abdullah bin Umi Maktum yang buta itu, ketika ikut perang bersama Rasulullah, tugasnya memegang panji. Akhirnya beliau juga gugur di medan perang sehingga syahid. Nah benar, pas begitu perang megang panji gugur. Karena gugur di medan perang, ya tentu saja perempuan tadi menjadi janda karena suaminya sudah tiada, maka jadi janda. Begitu perempuan tadi janda, dilamarlah oleh Nabi Daud alaihissalam. Nah, secara fikih Nabi Daud nggak salah. Kenapa? Melamar perempuan yang sudah nggak punya suami, perempuan janda. Jadi perempuan yang boleh dilamar itu hanya dua. Pertama gadis, kedua janda. Kalau punya istri, punya suami, itu nggak boleh dilamar. Haram hukumnya melamar perempuan yang masih punya suami. Jadi ibu-ibu yang masih punya suami jangan mau dilamar laki-laki lain. Ya Bu ya, ini saya pesan ini. Jadi haram hukumnya laki-laki melamar perempuan yang sudah punya istri. Boleh dilamar tapi dengan syarat. Satu, dia gadis. Dua, dia tidak punya suami. Secara fikih Nabi Daud nggak salah. Kenapa? Karena melamar seorang perempuan yang sudah janda, dilamarlah. Akhirnya nikahlah perempuan ini dengan Nabi Daud alaihissalam. Dan mengandung anaknya lahir. Namanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena perempuan ini adalah perempuan yang soleha, maka melahirkan seorang nabi. Tidak ada nabi di dunia ini yang ibunya ibu yang toleha. Semua ibu dari nabi adalah soleha. Nabi itu semuanya adalah keturunan orang baik-baik, jauh dari orang kafir. Tidak ada satupun nabi yang orang tuanya kafir. Itu dijelaskan di dalam kitab Al-Hawilil Fatawi yang biasa saya sampaikan di Masjid Al-Mabrur itu. Termasuk Nabi Muhammad SAW punya ayah. Ayahnya itu orang suci, bukan penghuni neraka, bukan. Kalaupun ada abi wa abuka finnar, itu menerjemahkannya yang salah. Maksudnya tidak seperti itu. Karena kalau dikatakan Nabi Muhammad bapaknya adalah seorang yang musyrik, seorang yang kafir, masuk neraka, berarti Nabi adalah keturunan penduduk neraka. Kan gak masuk di akal. Dan itu akan bertentangan dengan Al-Quran. Kalau ada Al-Quran dan hadis bertentangan, mana yang diambil? Tentu Al-Quran. Sebetulnya bukan bertentangan, yang memahami yang bertentangan, bukan hadisnya yang bertentangan. Karena abun di situ yang dimaksud bukan orang tua Nabi Muhammad, tapi pamannya Nabi Muhammad. Seperti Ibrahim alaihissalam ketika menyebut abi, ayahku, yang dimaksud ayahku di situ bukan Azar yang membuat patung itu, bukan. Azar itu adalah pamannya, bukan orang tua kandung Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi seperti itu. Nabi Daud alaihissalam nikah dengan istrinya yang baru, mantan panglima perangnya ini, akhirnya melahirkan seorang nabi namanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu Allah ingin mengingatkan Nabi Daud alaihissalam atas kesalahannya. Secara fikih tidak salah, tetapi secara tasawuf salah. Kenapa? Yang menyebabkan gugurnya di medan perang, panglima perangnya tadi siapa? Tentu Nabi Daud alaihissalam. Kenapa? Yang biasa dia memimpin perang, ini kok disuruh megang
bendera. Karena tujuannya supaya gugur di medan perang. Secara tasawuf Nabi Daud salah, tetapi secara fikih Nabi Daud tidak salah. Melamar perempuan yang benar karena dia telah janda, nggak punya suami. Allah utus 2 malaikat. Malaikat ini menyerupai manusia. Yang satu ngadu kepada Nabi Daud alaihissalam. Wahai Nabiullah Daud alaihissalam, aku punya kambing 1, tetapi kambing 1 yang aku punya ini direbut oleh kawanku ini yang sudah punya 99 kambing. Siapa di antara kami berdua ini yang salah? Ada 2 malaikat ngadu kepada Nabi Daud alaihissalam seperti itu. Lalu disampaikan, yang salah adalah yang punya kambing 99 ini. Kenapa sudah punya kambing 99 kok masih merebut kambing yang 1? Begitu dikasih tahu seperti itu, bukan senang yang punya 99 dan yang punya 1 tadi, bukan senang, justru malah tersenyum, malah tertawa, kira-kira gitu. Tersenyumnya itu langsung nembus jantungnya Nabi Daud alaihissalam. Disitulah lalu beliau sadar bahwasanya itu adalah peringatan dari Allah. Aku sudah punya 99 istri, kenapa aku masih menginginkan istri panglima perangku yang hanya 1? Langsung sadar di situ. Maka wa kharrarni awanak, lalu beliau tersungkur sujud. Dan sujudnya Nabi Daud itu tidak diangkat kepalanya sebelum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat itu dikatakan sujudnya Nabi Daud alaihissalam itu sampai 40 tahun. 40 tahun, Pak. Kita sujud dari pagi sampai pagi aja barangkali nggak kuat kita. Ini 40 tahun sujud. Dalam sujudnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tidak akan diangkat kepalanya itu sebelum diampuni oleh Allah. Akhirnya Allah sampaikan kepada Nabi Daud agar Nabi Daud itu minta maaf kepada orang yang bersalah kepadanya, yaitu kepada panglima perangnya. Sementara panglima perangnya sudah dikubur, sudah meninggal. Maka pergilah Nabi Daud alaihissalam ke kuburan. Namanya Nabi, tentu bisa ngomong dengan orang mati. Jangankan Nabi, waliullah aja bisa ngomong dengan orang mati. Seperti Syekh Abdul Qadir Jilani dalam manaqibnya itu pernah ngomong dengan orang yang sudah meninggal. Lantaran apa? Ada pendeta Nasrani yang menginginkan supaya orang yang mati itu hidup. Lalu Syekh Abdul Qadir Jilani bertanya kepada pendeta Nasrani tadi, gimana caranya yang kamu tahu ketika orang mati itu bisa hidup? Lalu dijelaskanlah oleh pendeta Nasrani tadi begini dan begini. Akhirnya ditunjukkanlah oleh Syekh Abdul Qadir Jilani seperti yang disampaikan oleh pendeta Nasrani tadi. Akhirnya persis seperti yang disampaikan, memang terbangkit dari kubur, kemudian hidup, walaupun akhirnya kembali lagi masuk ke dalam kubur dan disaksikan oleh pendeta Nasrani tadi. Dan akhirnya pendeta Nasrani tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nabi Daud mampu melakukan itu, dan ketika minta maaf dimaafkan oleh orang yang meninggal tadi. Lalu nyampaikan kepada, ya Allah, aku sudah minta maaf dan sudah dimaafkan. Lalu bertanya Allah kepada Nabi Daud, sudahkah kau sebutkan kesalahanmu? Kan biasanya kita ini kalau minta maaf jarang menyebutkan kesalahan, kan? Kenapa? Karena kalau menyebutkan kesalahan, potensi yang dimintai maaf nggak mau memaafkan. Umpamanya diam-diam pernah ngambil jengkolnya yang masih di batang di belakang rumahnya sampai habis, sampai yang punya jengkol bingung, baru keluar kok jengkol langsung sudah habis, siapa yang ngambil ini? Lebaran bertanya orang tadi, Bu, tolong maafkan saya kalau saya punya salah. Yo, tapi begitu disebutkan, memang saya salah Bu, karena kemarin jengkol belakang rumah itu kayak ngambil aku galau-galaunya. Nah, baru nggak bisa maafkan dia rupanya. Nah, potensi tidak memaafkan kalau disebut kesalahannya. Maka Nabi Daud tidak menyebut kesalahan, tapi Allah menginginkan supaya menyebut kesalahannya. Begitu disebut kesalahannya, ternyata orang tadi nggak mau memaafkan. Lalu bagaimana dengan Allah? Allah tetap memaafkan.
Jadi kalau seandainya ada orang mencuri jengkol tadi, lalu menyebutkan kalau akulah yang mencuri, orang yang dicuri tadi nggak mau memaafkan, tapi Allah sudah mau memaafkan. Lalu gimana hukumnya orang yang tidak memaafkan tadi? Orang yang tidak mau memaafkan, hukumnya dosa-dosanya tidak dimaafkan oleh Allah. Ah, itu kerugiannya kalau kita minta maaf, orang kita nggak mau memaafkannya. Itu pernah terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq, putrinya bernama Aisyah, istri Rasulullah, itu difitnah oleh seorang bernama Mistah bin Usasah. Mistah bin Usasah itu hanya ikut-ikutan dengan kaum munafik, memfitnah Sayyidah Aisyah kalau Sayyidah Aisyah selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Rasulullah sedih. Walaupun akhirnya Sayyidah Aisyah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ayat turun. Begitu ayat turun, disampaikanlah oleh Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq, yang Abu Bakar As-Siddiq sudah gerem kepada Mistah bin Usasah. Padahal Mistah bin Usasah itu masih kerabat dekatnya itu, yang tiap hari dikasih makan oleh Mistah bin Usasah. Coba bayangkan, Bapak tiap hari ngasih makan kepada orang itu. Taruhlah tiap bulan ngasih duit sama orang itu. Umpamanya 1 bulan selalu Bapak kasih 2 juta supaya dia bisa beli beras, bisa beli bisa beli minyak dan seterusnya untuk makan sehari-hari. Gawenya memfitnah Bapak terus tiap hari itu. Kira-kira gerem enggak yang seperti itu? Udah dikasih makan tiap bulan dikasih duit 2 juta, gawenya masih memfitnah, manjang aja. Maka gerem seperti itu, termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya turun ayat, dan ayat itu sampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwa orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Daud memilih memaafkan Mistah bin Usasah untuk memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dimintai maaf tidak mau memaafkan, maka orang itu rugi sendiri. Kenapa? Dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud juga begitu. Nabi Daud alaihissalam meminta maaf kepada panglima perangnya ini. Akhirnya panglima perangnya ini pertama memaafkan, setelah disebut tidak memaafkan, tapi Allah memaafkan kesalahan Nabi Daud alaihissalam. Itulah yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Turun ayat wa kharra raki'an wa anab. Nabi Daud tersungkur sujud dan bertaubat kepada Allah. Inilah ceritanya kenapa kok Nabi Daud bertaubat. Kalau hanya mendengar ayat ini, tentu kita tidak tahu kenapa Nabi Daud bertobat. Nabi kok melakukan kesalahan, bagaimana mungkin, kan begitu kan? Ya, ternyata bisa saja karena Nabi itu juga manusia. Nabi bukan malaikat, Nabi adalah manusia, punya salah, tetapi jaminan Allah Nabi itu akan diampuni kesalahannya. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah Allah memberitahukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi dan alaihissalam sujud, itu sujudnya adalah minta ampun kepada Allah. Tetapi Nabi SAW sujud bersama para sahabat yang pada saat itu tegak di atas mimbar, kemudian terus sujud. Sujudnya adalah sujud syukur, mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada para sahabat, di mana Allah memberitahukan tentang hal ihwal Nabi Daud alaihissalam. Itulah kenapa Nabi Daud sujud bertaubat sementara kita sujud syukur. Lalu bagaimana kalau seandainya sujud syukur itu dibaca di dalam sholat, lalu apakah kita harus sujud juga? Fa in qara'aha fis sholati, kalau sujud syukur atau ayat-ayat yang menunjukkan sujud syukur itu dibaca di dalam sholat, fasajada, lalu ia sujud, begitu dibaca lalu sujud, umpamanya tadi wa kharra raki'an wa anab, kemudian terus sujud, Allahu akbar, sujud. Lalu apa yang terjadi ketika sujud seperti itu? Padahal itu bukan sujud sajadah, tapi sujud syukur.
Fafihi wajhani, ada dua pendapat. Kalau ayatnya adalah ayat sujud syukur, maka ada dua pendapat. Ahaduhuma tabtulu sholatuhu. Pendapat pertama, sholatnya batal. Jadi kalau kita membaca wa kharrau raki'au wa anab, jangan sujud, tegak saja. Karena sujud itu sunnah. Kalau sujud bisa batal sholatnya. Lianna sajdatu syukri, karena itu adalah sujud syukur. Tabtulu biha sholatu, sujud syukur akan membatalkan sholat. Kenapa? Kasujudi inda tajaddudin nikmati, seperti ia sujud pada saat memperoleh nikmat baru. Jadi seakan-akan ia memperoleh nikmat baru, berarti di situ keluar dari sholat, makanya akan menjadikan batal sholatnya. Itu pendapat pertama. Wasani, pendapat yang kedua, la tabtulu, tidak batal. Li'annaha tata'allaku bitilawati, karena sujudnya tadi ada kaitannya dengan bacaan, yaitu wa kharra raki'au wa anab. Ada kaitannya dengan bacaan. Apa bacaannya? Wa kharra raki'au wa anab. Lalu ia sujud Allahu akbar. Ada kaitannya dengan tilawah, dengan bacaan. Faya kasairi sajadati tilawati, itu seperti halnya semua sujud tilawah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi di dalam surah As-Sadd ada ayat yang bunyinya wa kharra raki'an wa anab. Itu sesungguhnya adalah bukan ayat sajadah, tapi itu adalah sujud syukur, di mana Nabi Daud alaihi salam memperoleh kenikmatan. Nikmat apa? Teguran dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau bertaubat kepada Allah. Sujudnya Nabi Daud karena bertaubat. Lalu Rasulullah dan para sahabat sujud bukan karena bertaubat, tapi karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan faslun, fasal. Wa hukmu sujudi tilawati hukmu sholatin nafli. Hukumnya sujud tilawah itu Bapak Ibu seperti hukumnya sholat sunnah. Jadi apa yang terjadi dalam sujud tilawah itu sama dengan sholat sunnah. Yaftakiru ila toharoti wasitari wastiqbalil kiblati. Sholat sunnah itu perlu bersuci. Sholat sunnah itu perlu menutup aurat. Sholat sunnah itu perlu menghadap kiblat. Tidak sah kita sholat sunnah tidak bersuci, tidak wudhu umpamanya, gak sah sholat sunnah kita. Sudah berwudhu kita mau sholat sunnah tidak pakai baju umpamanya, karena di kamar sendiri gak pakai baju, gak sah sholatnya. Atau sudah bersuci pakai baju, ngadapnya tidak ke kiblat tapi ngadapnya ke timur umpamanya, atau ke utara atau ke selatan, tidak ke kiblat ngadapnya, maka yang seperti itu juga tidak sah. Maka sahnya salat sunnah itu pertama bersuci, kedua menghadap kiblat, yang ketiga menutup aurat. Seperti halnya juga sujud tilawah seperti itu. Sujud tilawah ketika kita baca Al-Quran, umpamanya nih, sebelum kita baca Al-Quran nggak ngambil air wudhu. Boleh nggak baca Al-Quran tidak ambil air wudhu? Boleh nggak Pak Bu? Boleh baca Al-Quran tidak ambil wudhu, tapi pahalanya berbeda. Yang tidak boleh itu kita baca Al-Quran sedang junub, itu nggak boleh. Atau kalau perempuan sedang datang bulan haid, buka Al-Quran baca, itu nggak boleh. Tapi kalau hanya belum berwudhu itu boleh kita baca Al-Quran. Ternyata waktu saya saat baca Al-Quran, kemudian terus ketemu dengan ayat wa kharra raki'an wa anab. Pengen sujud syukur, pada saat itu yang ambil air wudhu dulu. Ambil air wudhu dulu. Sudah ambil air wudhu, yang tadinya cuman pakai baju nggak cukup menutup aurat, ya cukupkan nutup aurat. Kemudian terus menghadap ke arah kiblat, baru takbir Allahu Akbar, baru Allahu Akbar sujud. Apakah harus berdiri? Tidak harus berdiri. Yang penting takbir pertama untuk memulai. Nah, oleh karena itu hukum sujud tilawah itu sama dengan hukumnya sholat sunnah. Perlu bersuci, perlu menutup aurat,
perlu menghadap kiblat. Li'anna sholatun fil haqiqati, karena sujud tilawah itu hakikatnya adalah sholat. Cuman tidak baca doa iftitah, tidak baca surah Al-Fatihah, tidak perlu baca ayat-ayat, tidak perlu untuk ruku, nggak perlu. Tapi hakikatnya adalah sholat. Fa in kana fi sholati sajada. Ini sahada di sini. Tulisannya jelas salah nih kalau sahada. Sajada harusnya itu. Fa in kana fi sholati sajada bitakbirin. Kalau sujud tilawahnya itu dalam sholat, maka sujudnya itu dengan takbir. Umpamanya kita lagi tegak baca ayat sajadah, umpamanya seperti tadi. Wa kharra raki'an wa anab. Itu nggak boleh langsung sujud, tapi harus takbir Allahu Akbar, langsung sujud. Tidak rukuk dulu ya, langsung sujud. Jangan sampai wa kharra raki'an wa anab, nggak bunyi apa-apa langsung sujud. Nanti bingung. Kalau berjamaah makmumnya bingung, apa ini? Nggak ada takbir intikal, tiba-tiba sujud, bingung. Oleh karena itu kalau dalam sholat itu sujudnya dengan takbir. Wa rafa'a bi takbirin. Dan nanti ketika sujud takbir tadi, waktu mau tegak lagi, tegak nih ya, bukan rukuk. Habis sujud langsung tegak, Allahu Akbar, takbir lagi. Jangan nggak takbir. Kalau nggak takbir nanti jamaah nggak tahu ini sudah apa belum lamunnya nih. Sudah apa belum nih. Jadi waktu mau sujud takbir, bangun dari sujud juga takbir, tapi wala yarfa'u yadayhi, tapi tidak perlu ngangkat tangan. Jadi waktu tadi begini, wa kharra raki'an wa anab, Allahu Akbar, langsung enggak usah angkat tangan. Waktu takbiratul, waktu bangun dari sujud, tegak juga, Allahu Akbar, langsung tangannya begini, tidak usah angkat tangan seperti ini, enggak usah. Wa in kana sujudu fi akhir surati, kalau sujudnya itu di akhir surah, umpamanya kayak tadi lah paling gampangnya tadi. Ini kan akhir surah, akhir ayat nih. Wa kharra raki'an wa anab. Ini masih enak, ada terusnya lagi. Tapi kalau di akhir surah seperti surah Al-Alaq, terakhir apa itu? Wasjud wa qtarib, kan habis itu. Fa in kana sujudu fi akhir surah, kalau sujud di akhir surah itu gimana? Kan wasjud wa qtarib, Allahu Akbar, sujud. Sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwara wa saqama wa basara bi hauli wa quwwatihi. Ustaz enggak hafal itu. Ya sudah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Enggak apa-apa juga, yang penting tasbih. Kalau apa itu tadi. Atau dengan cara lain, umpamanya dengan doa seperti yang dilakukan orang yang sedang bermimpi, mimpi sholat di balik pohon, ketika membaca ayat sajadah, ia sujud, ia perhatikan pohonnya ikut sujud. Pada saat pohon ikut sujud tadi, dia berdoa, Allahumma uktub li indaka biha ajran, waj'alha li indaka dukhran, wa wadha'anni biha wizran, waqbalha minni kama qabaltaha min ibadika Daud alaihissalam. Berdoa seperti itu juga boleh. Lalu gimana kalau seandainya yang kita baca itu akhir surah, bukan pertengahan surah, akhir ayat, pertengahan surah bukan, akhir surah. Gimana? Fal mustahabu ayyakuma wa yaqra'a min surati ba'daha. Maka kalau yang kita baca wasjud wa qtarib, Allahu Akbar, sujud, tegak lagi Allahu Akbar, maka dianjurkan berdiri dan membaca surah sesudahnya. Surah sesudah itu, sesudah surah Al-Alaq tadi. Walaupun hanya satu ayat. Tsumma yarka'u, kemudian terus ruku. Itu disunahkan seperti itu. Lalu gimana kalau saya tidak? Ya, saya tidak ya enggak apa-apa. Tegak lagi misalnya. Wasjud waqtarib, Allahu Akbar, sujud. Sajadah wajhil ladzi khalaqahu, dan seterusnya. Tegak lagi Allahu Akbar, begini. Tegak lagi karena tidak membacanya, langsung ruku Allahu Akbar. Enggak apa-apa seperti itu. Boleh meneruskan ayat sesudahnya, boleh juga tidak. Jadi ini caranya sujud tilawah di dalam sholat. Ketika ayatnya itu di tengah-tengah bisa diteruskan.
Tetapi kalau ayatnya itu sudah berada di akhir surah, maka ada dua pilihan. Satu, meneruskan ayat berikutnya. Yang kedua, tidak usah meneruskan juga nggak apa-apa, tapi berdiri dulu, kemudian langsung ruko seperti itu. Tidak boleh langsung dari sujud itu langsung ruko, nggak boleh. Jadi harus tegak dulu itu. Fa in qala walam yaqra syai'an wa raka'a zada. Ada pendapat kalau tidak membaca sesudahnya itu enggak apa-apa. Jadi wasjudu wa qatarib, Allahu akbar, sujud Allahu akbar, sedekap lagi langsung ruku Allahu akbar, enggak apa-apa seperti itu. Fa in qama minas sujudi ila ruku'i walam yaqra walam yakum lam yajuz. Kalau dari sujud tadi kemudian terus berdiri tapi tidak tegak, berdirinya itu langsung ke rukuk. Misalnya sujud nih, udah sujud langsung rukuk, yang seperti itu nggak boleh. Nggak boleh. Ini wasjud waqtarib, Allahu akbar, sujud. Sudah sujud langsung rukuk dia, posisi rukuk gitu. Itu yang nggak boleh yang seperti itu. Harus berdiri dulu karena rukuk itu datangnya setelah berdiri, bukan setelah sujud. Nggak ada setelah sujud rukuk. Nanti kebalik-balik sholatnya kan seperti itu. Jadi yang seperti itu ketika kita sujud walaupun tilawah itu nggak boleh langsung rukuk, harus berdiri sempurna dulu baru kemudian rukuk, walaupun pas saat berdiri tidak membaca apa-apa. Oleh karena itu tidak boleh yang seperti itu. Li'annahu lam yabtadi ar-ruku'u min qiyamin. Karena rukuk itu tidak ada dimulai kecuali dari berdiri. Artinya pada saat kita sujud tadi nggak boleh langsung ruko, karena ruko itu harus diawali dari berdiri. Wa in kana fi ghairi sholatin kabbaro, dan kalau itu di luar sholat maka bertakbir dulu. Barangkali itu saja dulu, nanti diteruskan berikutnya. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar nih Ustaz, kita menghadiri undangan akad nikah. Katanya hukumnya sama dengan kita menghadiri sholat Jumat. Apa benar itu? Oh gitu ya. Ada pendapat yang mengatakan menghadiri akad nikah hukumnya sama dengan menghadiri sholat Jumat. Saya belum ketemu penjelasan yang seperti itu. Tapi kalau di nalar, sholat Jumat itu hukumnya adalah fardu ain. Sementara menghadiri akad nikah itu tidak disebutkan fardu ain. Bagaimana bisa punya posisi hukum seperti sholat Jumat? Atau orang itu hanya sekedar bicara saja gitu, tanpa dalil gitu. Tapi kalau seandainya dirunut hukum masing-masing, ini menghadiri ya, bukan akad nikahnya. Akad nikah itu wajib bagi orang yang mau bersuami istri. Tapi kalau nggak mau bersuami dan beristri nggak wajib akad nikah. Ingat itu ya, jangan sampai nanti wah akad nikah wajib kemudian terus tiap hari akad nikah itu. Wah itu nggak boleh yang seperti itu. Jadi akad nikah itu wajib hanya bagi orang yang mau bersuami atau bagi orang yang mau beristri. Artinya orang yang mau nikah itu, akad nikah itu wajib bagi orang yang mau nikah. Tetapi untuk yang hadir itu tidak wajib. Belum pernah saya mendapati sebuah keterangan, apalagi sebuah hadis, bahwasanya kita wajib menghadiri akad nikah. Kalau wajib itu lantaran diundang mungkin. Kenapa? Karena kalau diundang memang kita ada kewajiban untuk hadir. Makanya kalau kita diundang kita sebut insya Allah. Karena apa? Karena belum tentu kita bisa juga hadir ke tempat undangan itu. Mungkin karena ada kegiatan lain, di mana kegiatan itu kalau kita tinggal rusak kegiatan itu. Contohnya gini, kita diundang untuk menghadiri pengantin. Kita sendiri di rumah sedang melakukan acara seperti pengantinan juga. Lalu kita pergi ke tempat pengantin itu, lalu gimana acara kita di rumah? Tamu mau datang, tuan rumahnya nggak ada.
Jadi bisa jadi seperti itu. Maka ketika kita diundang, kita sebut insya Allah. Artinya kita betul mau datang, tetapi ternyata kita nggak datang. Memang kehendak Allah kita tidak datang. Jadi kesungguhan kita itu mau datang, tetapi bisa atau tidak datang itu tergantung kehendak Allah. Jadi nanti saya cari di mana dan bagaimana orang bisa mengatakan menghadiri akad nikah kok sama hukumnya dengan sholat Jumat. Kalau nanti sama hukumnya dengan sholat Jumat, nanti dialihkan pula. Lebih baik menghadiri akad nikah daripada sholat Jumat. Kenapa? Karena kalau sholat Jumat nggak ada makanan. Kalau menghadiri akad nikah, setelah akad nikah ada makanan. Sholat Jumat lah gugur, kemudian dapat makanan lagi. Banyak keuntungannya di situ. Nanti mau saya cari apakah betul yang seperti itu, atau orang ini hanya sekedar bicara saja begitu. Jadi kalau menurut saya sementara ini Bapak, menghadiri akad nikah hukumnya tidak sama dengan menghadiri sholat Jumat. Karena sholat Jumat hukumnya adalah wajib fardu ain, sementara menghadiri akad nikah wajibnya lantaran diundang. Kalau nanti wajib menghadiri akad nikah, begitu di kampung ada akad nikah, orang sekampung datang semua. Kalau nggak datang berdosa kayak gitu, wah itu lebih parah lagi yang seperti itu. Itu fatwa yang tidak mendasar yang seperti itu. Barangkali itu. Mungkin ada yang lain, dipersilakan. Sujud tilawah di luar sholat, umpamanya kita lagi baca nih, Bismillahirrahmanirrahim, udah sampai wasjud waqtarib. Nah, pada saat itu misalnya kita sudah menghadap kiblat, tinggal pinggirkan ini. Pinggirkan, kira-kira kita di situ sudah siap, ada tempat untuk sujud, kita posisi seperti mau sujud. Itu. Ya kan posisi mau sujud kan enak kayak gitu. Tapi kalau sedang bersila kan repot mau sujud itu. Jadi sudah itu langsung Allahu Akbar. Sudah itu baru sujud. Allahu Akbar, sujud. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasamahu wa basaru bi hauli wa quwwatihi. Baru Allahu Akbar, duduk seperti tahiyat akhir. Allahu Akbar gini, baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu. Tidak perlu berdiri lagi. Tidak perlu berdiri lagi. Tidak harus berdiri. Tapi kalau bacanya sedang berdiri, ya langsung dalam posisi tegak itu Allahu Akbar, kayak gitu. Harus menghadap kiblat. Iya. Di luar sholat, tidak perlu berdiri. Lalu bagaimana kalau berdiri? Mau berdiri juga boleh. Berdiri juga boleh. Karena ketika Nabi sedang berkhutbah, itu kan Nabi membaca kharra raki'an wa anab, sahabat tegak, siap-siap untuk sujud tilawah. Maka Nabi pun juga melakukan yang sama dengan para sahabat. Jadi boleh berdiri, boleh tidak berdiri. Langsung duduk gini, langsung takbir juga boleh. Atau tegak dulu juga boleh. Artinya tidak ada keharusan seperti sholat. Seperti kita sholat wajib, itu kalau mampu berdiri, kalau tidak berdiri, maka sholatnya menjadi tidak sah. Karena berdiri merupakan salah satu dari rukun sholat. Kalau kita mampu berjalan, maka kemarin pernah ditanyakan gimana kalau sujudnya takut tersungkur, ya duduk di atas kursi. Tapi kalau bisa berdiri, berdiri. Rukuk biasa, kemudian waktu sujud duduk di atas kursi. Tapi tetap berdiri. Karena mampu berjalan sampai sini kok nggak mampu berdiri. Hanya sekedar berdiri saja kok. Tidak harus nak duduk terus-terusan. Nanti pada saat kita rukuk, dia mampu rukuk, ya rukuknya sambil rukuk beneran nggak apa-apa. Tapi waktu sujud mungkin takut tersungkur, ya duduk di atas kursi. Jadi seperti itu. Ketika kita membaca ayat di dalamnya ada sujud syukur, sujud tilawah, ayat sajadah. Dalam posisi duduk seperti ini boleh Allahu Akbar, kemudian terus sujud Allahu Akbar, baca sajadah wajib. Kalau nggak bisa ya subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, Allahu Akbar, baru salam. Posisinya harus menghadap kiblat, ngadap kiblat. Ingat, ngadap kiblat wajib, nutup aurat wajib, nggak boleh dalam keadaan telanjang. Kemudian bersuci wajib.
Artinya kita dalam posisi ngambil air wudhu, masih ada wudhu kita. Jangan melakukan sujud tilawah tanpa bersuci. Tidak sah sujud tilawahnya tanpa bersuci. Kenapa? Karena sujud tilawah hakikatnya adalah sholat sunnah. Hakikatnya sholat itu, tapi bukan sholat sempurna dalam artian harus pakai takbiratul ihram, harus pakai doa iftitah, harus baca surah Al-Fatihah. Tidak seperti itu. Hanya hakikatnya adalah merupakan sholat sunnah. Barangkali itu saja dulu. Kita sama-sama baca doa. Sudah masuk waktu isya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa balikna bil ghina ila mi'atain wa 20 sanatan wallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Allahumma qaribna ila man qaraba ilaika wa ba'idna wa sallimna minadh dhalimina wal ba'ida minka rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.